Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kita tetap berada dalam jungle Protestantism, di mana ketika sosial media ini semakin ramai, rayuan iblis Protestantisme akan terus berkeliaran untuk memangsa jiwa-jiwa lugu. Ya, orang-orang Kristen yang lugu itu akan dimangsa oleh iblis oleh ular dari Taman Eden. Ingat, teknik retorika dari iblis. Benarkah Allah mengatakan bahwa hati-hati, ada banyak iblis berkeliaran di sosial media? Oke, mari kita bongkar video terbaru dari seorang pendeta anti Katolik bernama Albert Rumampuk. Ya, apa saja prinsip anti Katolik yang muncul dalam retorika terbarunya ini? Kita akan melihat bahwa seperti biasa, kali ini dia sedikit mencoba memberikan tafsiran kitab suci, tapi toh sama saja itu tafsiran pribadi Albert Rumampuk yang tidak valid dan tidak mengikat orang Kristen, bukan? Karena tidak ada otoritas dalam diri Albert Rumampuk, dan Albert Rumampuk tidak punya karunia infalibilitas, jadi percuma dia berkoar-koar. Tapi mari kita bongkar apa yang sebenarnya dilakukan oleh Albert Rumampuk, singkat, padat, supaya langsung kasih rubuh benteng rapuh Protestantisme. Injil palsu retorika, membongkar trik Albert Rumampuk. Jadi Albert Rumampuk ini kembali di layar dengan satu jurus lama yang selalu dia pakai, memukul gereja Katolik dengan label Injil palsu. Ya, saya kan sudah bilang Albert Rumampuk dan Patrice Smith itu penari latarnya The King Gadas dan MYM, tapi mereka berdua rupanya kurang latihan sehingga mengacaukan penampilan dari MYM dan DF. Retorika Albert Rumampuk ini bukanlah diskusi teologis, melainkan propaganda murahan. Dia menuduh, menyederhanakan, lalu menyertawakan. Dan yang paling ironis, dia mengklaim ilmiah sambil berulang kali memakai logika tambal sulam. Mari kita bedah supaya umat Katolik tidak tertipu oleh polemik murahan semacam ini. Kalau Protestan mau terus tertipu untuk tetap jadi Protestan, silahkan. Karena memang Protestan tidak punya substansi, hanya bisa bermain dengan retorika. Ya. Sejak awal, Protestantisme itu hanya berkembang dengan hoaks dan propaganda anti Katolik. Bukan? Setuju? Mari kita bongkar. Yang pertama, retorika murahan itu namanya poisoning the well. Ya, sebelum bicara isi, Albert sudah menempelkan cap Injil palsu versi Gereja Katolik Roma. Nah, ini bukan argumen, melainkan namanya racun di sumur, poisoning the well. Strategi klasik, buat audiens alergi dulu, baru bicara isi. Retorika ini mungkin cocok untuk pasar medsos yang doyan gosip, tapi nol nilainya dalam teologi. Tapi aneh, Protestan akan kumpul ke situ semua. Penegasan identitas, bukan? Meskipun ada mungkin yang tidak sepakat dengan Albert, tapi yang penting asal bukan Katolik. Asal ada pembicara menyerang Katolik, seluruh Protestan kumpul ke situ. Bukan? Tidak cukup di situ, dia melempar ad hominem, menyebut Romo Patris Allegro sebagai kerbau di cucuk hidungnya. Inikah metode akademis yang dia banggakan? Nyatanya dia lebih sibuk menghibur penonton dengan ejekan ketimbang menguji argumen dengan nalar. Masalahnya adalah Protestan itu mau jadi kerbau, tapi tidak mau dicocok oleh tidak dicocok hidungnya oleh Tuhan. Mereka mau dicocok hidungnya oleh iblis, ya, ular di Taman Eden. Yang kedua, asumsi yang diselundupkan. Albert menganggap sola scriptura sebagai aksinya yang tak perlu dibuktikan. Padahal prinsip ini sendiri tidak pernah ada dalam Alkitab. Sola Scriptura itu ciptaan tradisi manusia abad ke-16. Ironis, dia menolak katekismus Katolik karena bukan Alkitab, tetapi menerima begitu saja doktrin reformasi abad ke-16 yang jelas juga tidak ada ayatnya. Kenapa Protestan selalu inkonsisten dan standar janda? Karena Protestan adalah janda mati ditinggal suami bernama otoritas. Keselamatan juga dia reduksi menjadi tiket masuk surga. Dia sengaja menutup mata bahwa dalam Katolik keselamatan adalah proses. Dibaptis, dikuduskan, dipelihara hingga akhir. Dengan reduksi seperti ini, dia bisa menertawakan Katolik sebagai menambah syarat, padahal sebenarnya dia sedang membuat karikatur. Namanya straw man. Nah, falasi logis ini berderet. Albert jelas tidak lulus logika dasar, jelas sekali. Markus 16 ayat 16. Albert berkata,
Karena hukuman hanya disebut untuk tidak percaya, maka baptisan tidak penting. Itu logika dari diam, namanya argument from silence. Argumentum ex silencio. Kalimat Yesus jelas, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tidak perlu akrobatik linguistik untuk memutar balik artinya. Tapi namanya juga Protestan kan? Ya, putak liu. Yohanes bab 3 ayat 5. Albert mengikuti tafsiran Calvin bahwa air sama dengan roh. Dengan kata lain, Yesus bicara redundan. Jika tidak lahir dari roh dan roh, begitu. Jadi logika absurd. Konteks Yohanes justru menggemakan nubuat Yehezkiel. Allah akan menyucikan dengan air dan memberi roh. Yehezkiel bab 36 ayat 25 sampai 27. Seluruh tradisi gereja awal membaca ayat ini sebagai baptisan, tetapi Albert lebih percaya Calvin dan abad ke-16 ketimbang konsensus 1500 tahun. So, Matius 28 ayat 19. Yesus memerintahkan pergilah, baptislah, ajarlah. Albert bilang itu bukan syarat keselamatan. Lagi-lagi non sequitur. Fakta bahwa Yesus menaruh baptisan sebagai inti amanat agung sudah cukup menunjukkan vitalitasnya. Mengabaikannya berarti mengabaikan perintah Kristus sendiri. Keempat, kasus pencuri di salib. Ini argumen putus asa sebenarnya ya. Albert menjadikan pencuri yang diselamatkan tanpa baptisan sebagai senjata pamungkas. Sebenarnya saya mau tanya Pak Albert, kalau begitu apakah setiap Protestan harus disalibkan dulu? Mari saya yang salibkan Pak Albert supaya bisa selamat. Ya kan? Tapi ya namanya Protestan pilih-pilih. Ambil yang enaknya, buang yang susahnya. Ambil yang selamatnya, buang yang disalibkannya. Bukan? Pak Albert bisa paham kalau pun cherry picking ini. Protestan itu kan heresi. Heresi artinya memilih-milih. Mulai dari Denggara sampai ke penari latarnya sama saja. Ya. Jadi ini namanya argument by exception. Gereja sendiri sudah sejak abad-abad awal menjelaskan baptisan kerinduan. Dan itu tidak pernah diketahui oleh para Protestan yang malas belajar itu. Baptismus flaminis dan baptisan darah. Tuhan tidak terikat oleh sakramen, tapi tidak terikat untuk kita, terikat untuk mentaati perintah. Tuhan tidak perlu terikat ke situ, tapi you terikat. Ya. Tidak bisa bilang, oh sonde. Orang datang undang kamu ke pesta, masuk dalam pesta, orang kasih undangan, kamu bilang tidak, saya di sini, saya itu tuan pesta kan orang baik, nanti dia antar ke saya makanan, bikin capek tuan pesta situ Protestan. Jadi Tuhan tidak terikat oleh sakramen, tetapi kita terikat untuk mentaati perintah. Masalahnya Protestan tidak ada ketaatannya, karena tidak taat maka tidak ada partisipasi, karena tidak ada partisipasi maka kuah kosong. Menjadikan pengecualian sebagai aturan umum adalah logika bocah, bukan akademisi. Kemudian manipulasi dokumen gereja. Ya, Protestan kalau bicara selalu manipulatif ya. Albert mengutip Lumen Gentium lalu memotongnya untuk menuduh Katolik eksklusif. Kalau tidak Katolik pasti masuk neraka. Padahal Lumen Gentium 14-16 justru menyatakan Allah bekerja juga pada mereka yang tidak mengenal Injil karena alasan di luar kendali mereka. Invisible ignorance. Dengan kata lain, strawman. Dia potong konteks lalu serang hasil potongan. Nah, yang penting di sini adalah bahwa ajaran Katolik konsisten, Protestan baku naik sembarang. Coba tanya baptis mereka. Albert dan teman-teman Protestan lainnya akan baku naik soal baptis anak atau baptis dewasa. Baru-baru di Kupang ada baku naik antara Pendeta Gemit dengan Philip Mantova. Itu soal baptisan. Ya. Jadi baku naik itu bukan kata kosong dari Patrice Allegro ya, gitu. Bertentangan satu sama lain, padahal sama-sama Protestan, sama-sama 66 ayat, sama-sama sola scriptura, sama-sama tidak Katolik, bukan? Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38, bab 22 ayat 16 ya. Jelas menghubungkan baptisan dengan pengampunan dosa. Pak Albert baca silakan. 1 Petrus bab 3 ayat 21. Baptisan kini menyelamatkan kamu. Pak Albert silakan baca. Baca langsung dalam bahasa Yunani juga baik. Titus bab 3 ayat 5. Permandian kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Pak Albert baca. Baca dalam bahasa Yunani asli begitu. Jangan baca LAI itu karena itu sudah bias Protestan. Albert tidak pernah menyentuh ayat-ayat ini. Tentu saja karena meruntuhkan narasi sederhananya dan tidak akan dapat tepuk tangan dari Protestan lugu yang kumpul ke situ. Tradisi gereja awal dari Ignatius sampai Agustinus sepakat baptisan adalah pintu keselamatan. Kalau semua bapak gereja salah,
maka selama 1500 tahun Roh Kudus cuti sebelum reformasi. Apakah ini bukan klaim yang lebih absurd? Makanya saya bilang Protestantisme itu absurditisme yang menyamar jadi orang Kristen. Yang ketujuh, motivasi di balik retorika. Mengapa Albert Rumampuk terus menyerang Katolik? Karena jika Katolik runtuh, barulah klaim sola fide dan sola scriptura punya panggung. Protestantisme tidak pernah bisa berdiri tanpa menjatuhkan Katolik. Seperti parasit, dia butuh inang untuk terus hidup. Retorikanya bukan tentang membela Injil, melainkan mempertahankan identitas sektarian di pasar algoritma. Mudah-mudahan algoritma bisa membantu retorika para Protestan supaya mendapatkan pengikutnya, followers lebih banyak. Albert Rumampuk menampilkan retorika polemis yang lebih cocok untuk panggung satir daripada diskusi akademis. Dia penuh asumsi tidak terbukti, falasi logis, dan manipulasi dokumen. Gereja Katolik tidak mengajarkan iman plus karya manusia, melainkan rahmat Allah melalui iman. Gereja yang didirikan Kristus dan sakramen yang ditetapkannya. Jangan biarkan ejekan menutupi fakta. Katolik berdiri di atas kitab suci, tradisi, dan magisterium yang saling menopang. Retorika murahan tidak akan meruntuhkan fondasi 2000 tahun gereja. Jadi sampai detik ini ada 5 orang yang terus menyerang Patrice Allegro. Dick Gadas, MBM, Albert Rumampuk. Patrice Smith sudah undur diri karena dia tidak berani lagi. Dan si bapak relativisme yang menjadi bingkai seluruhnya, Binsar Huta Barat. Welcome back to the jungle of Protestantism.